Perkenalkan, nama saya Desyanti Cantika Derek dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kelas A3 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2314201106. Pada saat ini saya akan membahas tugas UAS tentang meningitis dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan. Dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Escape MKes. Definisi meningitis adalah penyakit yang terjadi ada peradangan atau inflamasi pada selaput otak yang bernama meningen. Selaput ini merupakan lapisan perlindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Kondisi ini seringkali sulit untuk dikenali karena gejala yang muncul pada awal penyakit terjadinya cenderung menyerupai flu, demam, atau sakit kepala. Meningitis adalah peradangan pada meningen, yaitu lapisan otak dan saraf tulang belakang. Meningitis kadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, seperti demam dan sakit kepala. Meningitis atau radang selaput otak dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Selain itu, kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya daya tahan tubuh juga dapat memicu terjadinya meningitis. Tanda dan gejala penyakit meningitis umumnya menimbulkan beragam gejala seperti sakit kepala dan demam. Sementara itu, gejala yang timbul pada bagian neurologis umumnya berupa kejang, gangguan sensorik, dan gangguan perilaku pada pengidap saat terserang meningitis. Pengidap juga bisa mengalami penurunan kesadaran dan edema otak. Jika dibiarkan tanpa penanganan, bisa berujung pada herniasi otak. Etiologi penyebab meningitis secara umum adalah bakteri dan virus sementara. Untuk kondisi meningitis purulenta sering disebabkan oleh meningococcus, pneumococcus, dan Haemophilus influenza. Lalu penyebab utama penyakit meningitis serasa adalah Mycobacterium, tuberkulosis, dan virus. Pneumococcus menjadi salah satu penyakit meningitis terparah dari semua jenis bakteri yang menjadi penyebab penyakit ini. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko penyakit ini adalah lingkungan dengan kebersihan yang buruk dan dapat serta terjadi kontak atau hidup serumah dengan pengidap infeksi saluran pernafasan. Risiko penularan meningitis meningococcus akan meningkat pada lingkungan yang padat, seperti asrama atau perkemahan. Faktor usia juga meningkatkan risiko penyakit. Patofisiologi meningitis disebabkan oleh infeksi yang berawal dari aliran subarachnoid yang kemudian menyebabkan reaksi imun, gangguan aliran cairan cerebrospinal, dan kerusakan neuron. Meningitis merupakan inflamasi pada daerah meninges yang disebabkan oleh infeksi. Agen infeksius yang dapat menyebabkan terjadinya meningitis bisa berupa bakteri, virus, fungsi, ataupun parasit. Komplikasi. Beberapa komplikasi paling umum yang terkait dengan meningitis adalah yang pertama, gangguan pendengaran yang mungkin sebagian atau seluruhnya orang yang menderita meningitis biasanya akan menjalani tes pendengaran setelah beberapa minggu
untuk memeriksa adanya masalah. Yang kedua, kejang berulang atau epilepsi. Yang ketiga, masalah dengan memori dan konsentrasi. Yang keempat, masalah koordinasi, gerak, dan keseimbangan. Yang kelima, kesulitan belajar dan masalah perilaku. Yang keenam, kehilangan penglihatan yang mungkin sebagian atau seluruhnya. Yang ketujuh, kehilangan anggota tubuh atau amputasi terkadang diperlukan untuk menghentikan penyebaran infeksi ke seluruh tubuh dan mengangkat jaringan yang rusak. Kedelapan, masalah tulang dan sendi seperti artritis. Yang kesembilan, masalah ginjal. Pemeriksaan penunjang. Beberapa tahap dokter menegakkan diagnosis meningitis adalah: yang pertama, anamnesis. Penentuan diagnosis meningitis dapat diawali dengan wawancara medis saat didapati seorang nyeri kepala, demam, dan penurunan kesadaran. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk dapat ditemukan adanya kaku kuduk atau kekakuan pada leher, gangguan neurologi, dan tanda infeksi. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Beberapa pemeriksaan penunjang dapat dilakukan untuk memastikan adanya radang pada selaput otak.